Kembali di Anju Sore pemirsa, sebuah rumah mewah dan ruko yang dijadikan tempat penjualan gas terbakar di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Akibatnya belasan motor ikut terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting arus listrik. Kobaran api dengan cepat membakar seisi ruko agen air mineral di Jalan Langit-Langit Pulau Gadung, Jakarta. Belasan motor di dekatnya ikut terbakar. Petugas pemadam kebakaran dari Sudin Jakarta Timur langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Petugas menggunakan cairan foam untuk memadamkan api karena terdapat ratusan tabung gas LPG di dalam ruko. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari konter telepon genggam. Penyebabnya apa sih, Bang? Penyebabnya dari listrik nih, Bang. Tadi apa lagi ngapain, Bang? Lagi tidur. Ada berapa orang? 3 orang dari atas, dari lantai 2, 3 orang. Terusnya? Udah itu aja. Ada motor banyak yang kebakar ya, Bang? Motor juga? Motor banyak, lebih 30 kali kebakar. Motor ya, Bang? Dari ada konter listrik dari konter mana, Bang? Dari konter Habib sini, Oh. dan listrik, dari listrik kali ya. Yang terbakar ini adalah ruko. Tempat tinggal yang di dalam ruko, 3 lantai. Di lantai ya. Penyebabnya apa, Bang? Kemungkinan terjadi korsleting listrik di lantai dasar. Berapa unit yang diterjunkan? 10 unit pendukung. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan akhirnya api dapat padam dalam waktu 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Keluarga pasien COVID-19 mengusir petugas penguburan yang akan memakamkan jenazah anggota keluarganya dengan protokol kesehatan. Keluarga mengambil jenazah secara paksa, padahal sebelumnya sudah sepakat pemakaman dilakukan dengan protokol COVID-19. Petugas pemakaman COVID-19 ini diusir oleh keluarga pasien COVID-19 di Kecamatan Herlang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Keluarga menolak pemakaman dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19. Sempat terjadi adu mulut antara petugas pemakaman dan keluarga. Keluarga mengambil jenazah secara paksa, padahal sebelumnya sudah sepakat pemakaman dilakukan dengan protokol COVID-19. Kejadian diambil paksa, salah satu jenazah itu sangat disayangkan karena itu kan sudah diserahkan oleh Satgas Covid Provinsi dan ada pernyataan dari pihak. Setelah sempat bersih tegang, keluarga akhirnya mengalah dan menyerahkan jenazah ke pihak keluarga. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemerintah telah menetapkan PPKM darurat. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjabarkan poin-poin PPKM darurat yang harus dipatuhi seluruh lapisan masyarakat. Selama PPKM darurat, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih teman-teman media. Kami baru menyelesaikan pertemuan dengan teman-teman bupati, wali kota, gubernur, Kapolda, Jaksa Tinggi, Kodam, Pangdam, kemudian kementerian lembaga dan juga Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, saya ulangi ya, sektor esensial seperti keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, dan seterusnya, itu diberlakukan 50% maksimal staff work from home, from office, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi hanya boleh kantor itu terisi 50% untuk tadi itu diberlakukan esensial. Tapi bagi kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi,
utilitas dasar listrik air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari berlaku 100%. Mengenai bansos, ya, karena jujur kita juga tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi. Karena inilah yang kita ketahui baru. Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai COVID ini. Dan ternyata setelah bulan Juni ini kenaikannya luar biasa. Dan oleh karena itu tadi kami sepakat bansos akan digulirkan lagi. Jadi tadi Ibu Risma, Ibu Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan juga beberapa teman-teman lainnya, kami sudah bertemu dan kami sudah sepakat untuk ini semua kita bantu lagi. Setelah PPKM darurat ditetapkan dalam waktu 2 pekan, pemerintah menargetkan bisa menekan angka persebaran COVID-19 di Indonesia di bawah 10.000 kasus per hari. Hari ini ledakan kasus COVID-19 kembali pecah rekor, bertambah lagi 24.000 orang. Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro Darurat di Pulau Jawa dan Bali yang akan dimulai 3 hingga 20 Juli 2021. PPKM Darurat ini diterapkan untuk menekan persebaran COVID-19 yang dalam seminggu ini terus meningkat. Dengan PPKM Darurat, diharapkan angka persebaran COVID-19 di Indonesia bisa turun di bawah angka 10.000 per hari. Jadi sesuai dengan arahan Pak Menko, kami ingin share sekali lagi teman-teman media kerangka menghadapi pandemi ini. Jadi yang pertama adalah perubahan perilaku atau terkenal dengan 3M, yang kedua adalah deteksi atau 3T, yang ketiga adalah vaksinasi. Itu 3 strategi untuk mengatasi pandemi untuk orang yang sehat. Sedangkan untuk yang sakit, yang sudah sakit ada strategi perawatan atau terapeutik. Untuk teman-teman sekalian, kita pemerintah menjalankan ini sesuai dengan guidance dari WHO berbarengan. Jadi tidak ada satu yang lebih penting dibandingkan yang lain. Selama PPKM darurat, aktivitas perkantoran di sektor non-esensial diminta bekerja 100% dari rumah. Sementara sektor esensial seperti keuangan, teknologi informasi dan komunikasi 50% bekerja dari rumah. Untuk sektor kritikal seperti bidang energi, kesehatan, transportasi bekerja 100% di kantor dengan protokol kesehatan. Operasional pasar tradisional dan swalayan hingga pukul 8 malam dengan kapasitas pengunjung 50%. Sementara pusat perbelanjaan hingga mal ditutup sementara. Dan operasional restoran atau rumah makan hanya boleh pesan antar. Tempat ibadah ditutup, warga diminta ibadah di rumah. Fasilitas transportasi umum diizinkan mengangkut 70% dari kapasitas dengan protokol kesehatan. Lalu, kegiatan berkerumun dilarang. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan sejumlah pembatasan untuk menekan persebaran COVID-19. Pembatasan diberlakukan di 10 ruas jalan di ibu kota mulai pukul 21.00 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana kesiapan daerah menghadapi PPKM Mikro Darurat? Telah bergabung bersama kami, ada Bapak Jumadi, Wakil Wali Kota Tegal, ada Bapak Armuji juga, Wakil Wali Kota Surabaya, serta Pak Irwan, Ketua RT 001 RW 008 Lenteng Agung, Jakarta yang sudah menerapkan mikro lockdown. Terus juga ada Bapak Ari Fahrialsyam, Ahli Kesehatan Masyarakat Jakarta. Saya sapa, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik. Saya pertama ingin ke Pak Irwan terlebih dahulu. Pak Irwan, sebagai Ketua RT, Anda menerapkan micro lockdown di wilayah Anda. Bisa diceritakan seperti apa, Pak? Ya, awalnya kami melaksanakan micro lockdown karena banyak laporan ke saya karena saya sebagai Ketua RT yang diawali pada tanggal 15. Terus berlanjut tanggal 17, terus makin masif. Akhirnya saya berkoordinasi dengan Ketua RW dan Satgas Kelurahan dan juga Kecamatan. Terutama inisiasi dari kepolisian RW yang diinisiasi oleh pihak Polsek Jakarta. Akhirnya kami melaksanakan persiapan mini lockdown yang kami laksanakan tanggal 26-28 gitu. Nah, terus kami melaksanakan tracing karena begitu masifnya jumlah yang terpapar pada waktu itu sudah berjumlah 27 orang yang terpapar dari 10 rumah.
Makanya kami melaksanakan tracing. Tracing yang kami laksanakan itu pada tanggal 28 dari 81 yang kami swab antigen itu yang terpapar 13 orang. Demikian, Pak. Baik. Pak Irwan, artinya lockdown ini betul-betul warga Anda tidak bisa beraktivitas, pergi ke kantor, seperti itu? Tidak. Jadi tetap warga bisa beraktivitas, tapi dengan protokol kesehatan. Nah, bagi warga yang terpapar, itu tetap isolasi mandiri di rumah. Dan juga, alhamdulillah, pada tanggal 29, itu Wakapolres Metro Jakarta Selatan datang ke wilayah kami dan beliau menginisiasi untuk melokalisasi warga kami yang terpapar COVID-19 yang tempatnya di SMK 62. Demikian, Pak. Baik, artinya sudah disiapkan tempat khusus untuk isolasi di sana. Baik, kemudian saya ingin ke Pak Armuji. Pak Armuji, bagaimana persiapan Kota Surabaya untuk menyambut kebijakan PPKM darurat ini? Ya, tentunya beberapa minggu yang lalu kita sudah mulai sebenarnya aktivitas warga, keramaian, ini sudah mulai tutup jam 8 malam. Begitu ada instruksi PPKM darurat, yang nanti aktivitas restoran atau tempat-tempat yang lainnya ini harus sudah selesai, kecuali untuk restoran, warung dan segala take away, oke. Maka dari itu kenaikan di Surabaya ini hampir 100% per hari, juga begitu. Ini sangat mengkhawatirkan kalau kita dan warga, tokoh masyarakat, imbauan kita sampaikan semuanya, marilah kita bahu-membahu, kita bergotong royong, kita saling untuk menjaga diri kita, teman kita, orang tua kita, semuanya, supaya bisa segera selesai meminimalkan daripada penyebaran COVID-19 ini. Surabaya, Pak Wali Kota keliling setiap hari, memberikan suatu sosialisasi, memberikan suatu edukasi kepada warga di tempat-tempat tongkrongan orang, di tempat-tempat warung, masuk keluar kampung, supaya warga juga ikut menjaga dirinya sendiri, menjaga keluarganya, menjaga wilayahnya, dan menjaga semuanya. Karena yang namanya COVID sekarang ini penyebarannya sangat luar biasa, terutama di klaster keluarga. Lain kayak Desember pada saat 2020 dulu, nggak seperti ini benar-benar menggila. Karena saya sendiri pernah kena COVID pada saat pertengahan Desember 2020. Termasuk di Surabaya juga banyaknya dari klaster keluarga ya, Pak? Ini klaster keluarga semua. Jadi kalau ada keluarga satu yang kena, itu semuanya kena, 5 orang keluarganya, sampai anak-anak kecil, sampai balita. Ini yang mengerikan. Ini yang tentunya kita miris dengan kejadian seperti ini. Oleh karena itu, maka yang kita harapkan kerjasama antar warga, kerjasama kita semua, kalau kita bisa menerapkan yang namanya protokol kesehatan, itu sudah cukup bagus. Karena yang namanya COVID ini belum ada obatnya. Sekali lagi, COVID ini belum ada obatnya. Satu-satunya untuk bisa memutus mata rantai, ya kita harus berdisiplin, kita harus saling mengerti, kita tidak boleh menyalahkan satu sama lainnya. Pengertian diri kita sendiri, kita harus bisa lakukan seperti apa yang menjadi anjuran pemerintah pusat, kita pemerintah daerah selalu mengimplementasikan, memberi wejangan, memberikan contoh-contoh untuk supaya protokol kesehatan ini benar-benar dipatuhi. Baik. Artinya memang semuanya merupakan kerjasama dari berbagai pihak ya Pak, khususnya dalam situasi seperti saat ini. Nah, saya ingin dengarkan cerita dari Pak Jumadi, Wakil Wali Kota Tegal, yang memang pada tahun lalu pada saat PSBB juga Tegal kita tahu bersama bahwa menerapkan lockdown terlebih dulu pada saat itu. Seperti apa Pak Jumadi persiapannya jelang PPKM darurat ini? Ya, baik. Nampaknya terputus audio kami dengan Pak Jumadi. Sambil menunggu, saya ingin kembali ke Pak Armuji di Surabaya, khusus untuk tenaga kesehatannya saat ini situasinya seperti apa, Pak?
Tenaga kesehatan ada beberapa rumah sakit itu yang dokter nakesnya ini terpapar COVID. Ini yang tentunya kita benar-benar prihatin, dan di rumah sakit penyangga seperti Dr. Ustomo, di rumah sakit daerah, Suwandi maupun BDH, ini full overload semua. Tenaga kesehatan sangat kewalahan, dan kita juga bikin penampungan tambahan seperti kayak di Hotel Asrama Haji, rumah sakit di sana, kita sangat kekurangan. Jadi sangat kewalahan dengan dibanding adanya COVID, orang-orang yang terpapar seperti ini. Ini kita benar-benar miris lah dengan kejadian seperti ini. Makanya kalau tidak ada hal yang sangat penting, nggak usah perlu keluar rumah. Baik. Itu yang selalu kita sampaikan. Nggak perlu keluar rumah, karena dengan penyebaran melalui udara, ini sangat benar-benar orang bisa terpapar. Baik. Saya ingin ke Pak Ari bicara soal tenaga kesehatan. Apakah PPKM darurat ini betul-betul bisa efektif dalam menjaga khususnya tenaga kesehatan menjadi garda terdepan untuk merawat pasien COVID-19? Tapi usai jeda Pak Ari dijawabnya. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di Aimin Sore.